ceritanya Falcon tuh bocor di video pas iya tuh gue dulu pernah bikin video sunat kan, jadi kan dulu kan gue hamba angka gitu. Jual mau nemenin gue ya, mau nemenin gue nih. Beli burger bang. Beli burger ya lu ya. Dina nggak mau duduk segin? Enggak ya, Kamu lagi apain? nggak tahu ini lagi diapain. Aduh, sukses ya, cuma suksesnya ya pesannya ya. Burger. Burger ya silakan. Ya dulu gue pernah bikin video, jadi dulu zaman gue nge-YouTube, gue tuh ada di momen dimana gue adalah hambanya angka, hamba subscriber. Sampai gue mengorbankan kuliah gue guys. Jadi waktu itu kita lagi stuck di angka 60 ribuan subscriber lah. Pengen ke 70 ribu. Tapi kita udah melakukan berbagai cara, kok nggak naik-naik nih subscriber kan. Akhirnya gue membuat gebrakan lah sama Winson tuh berdua. Gue bilang udah, gini aja kan gue belum sunat nih. Udah kita bikin janji aja, kalau 70 ribu subscriber gue sunat. Gue bilang gitu. Udah, bener tuh, karena dibikinin janji seperti itu bener naik tuh angkanya tuh. Akhirnya 70 ribu harus sunat lah gue. Itu posisinya gue lagi tengah-tengah kuliah semester 1 teman-teman. Jadi gue baru-baru maba awal-awal kuliah gitu. Gue sunat harus menunaikan challenge yang udah gue bikin sendiri. Udah tuh, akhirnya di hari H-nya tiba, gue nge-live IG. Itu untuk pertama kalinya IG gue yang nonton live-nya 2000. Nungguin gue sunat, gue OTW ke tempat bidannya. Akhirnya nyampe tempat bidannya, lo harus tahu ada sekitar 20 orang lah udah nunggu di tempat bidan sunat itu anjing. Udah nunggu gue sunat kayak, weh bang Niko mau sunat, di gue telakin. Gue buset udah kayak mau ikut lomba ini olimpiade gue. Udah kayak atlet gue, ditungguin kayak gitu. Akhirnya gue masuk ke tempat bidannya. Bidannya sebenarnya udah kasih pesan dari jauh-jauh hari, jangan minum alkohol sebelum sunat, sebelum hari H. Tapi gue bandel, gue pikir kayak ya apa sih efeknya minum alkohol gitu kan. Ya udah akhirnya disunat tuh. Sunatnya masih pakai alat yang semacam solder gitu guys. Jadi kayak ini misalnya ini burungnya nih, cus dari sini nih, diambil sebelah sini, cus gitu. Masih pakai alat itu. Harus bayangin. Memang saat itu biusnya bekerja dengan baik ketika si kulupnya itu dipotong ya. Tapi kan setelah dipotong harus dijahit. Di tengah-tengah ngejahit, obat biusnya habis obat biusnya. Gua gak bisa, gua ngerasain tuh jarum masuk ke burung gua, sut gitu, masuk tuh, nusuk tuh, berasa tuh kayak cerut gitu. Au, gua bilang sakit dok. Wah nih obat biusnya udah mau habis nih kata dokternya. Udah tahan deh, kamu santai aja kata dokternya. Minggu lalu saya baru nyunatin napi katanya. Itu karena buru-buru nggak sempet pakai obat bius, jadi saya cuma suruh dia gigit anduk katanya. Udah kamu bisa tahan katanya gitu. Katanya gitu, kamu bisa tahan katanya. Oke gue tahan dulu, gue tahan kan. Udah tuh beres tuh. Beres karena gue di otak gue udah, oh napi aja bisa, masa gue nggak bisa nih, ini pasti ketahan gitu kan. Udah tuh akhirnya kelar dari situ. Gue keluar sumpah mati, demi Allah mati karir kalau gue bohong. Gue disorakin kayak, bang Niko abis sunat buset. Gue bilang buset nih apa menang Asian Game, gue bilang emas nih, gue emas orang cuma abis sunat disorakin, diajak foto-foto sama orang-orang yang nunggu situ kan. Udah tuh akhirnya kan abis sunat itu kan nunggu kering ya guys ya, nunggu kering. Gue gak bisa kemana-mana, gue bolos kuliah 2 minggu ya. Gue bolos kuliah 2 minggu, gue gak masuk sama sekali. Gue di rumah nunggu jahitan gue kering ini. Tapi begitu sudah semingguan lebih, tiba-tiba ada job. Gue harus nge-MC pensi waktu itu sama WS. Karena ini uang, gue pikir kan nggak bisa nih gue, ini harus gue ambil nih apapun cara, walaupun belum kering, gue ambil jobnya. Gue beli kolor batok guys. Jadi kolor itu bentuknya kayak celana dalam biasa, tapi depannya tuh ada kayak batoknya gitu. Jadi biar burungnya tuh posisinya begini posisi. Ini burung, nah begini dia posisinya nih. Jadi nggak nempel gitu loh, begini dia. Ah gitu bentukannya. Gue nge-MC tuh pakai kolor batok. Ya memang ada resikonya sih, setelah gue nge-MC karena gue bergerak terus, itu pasti kesentuh-sentuh gitu loh antara burung sama batoknya. Jadi pas gue pulang ke rumah berdarah. Udah tuh. Kalau dari situ videonya mau kita upload, kan kita syuting tuh, kan kita mau bikin itu jadi konten kan. Video mau kita upload, dan saat itu asal kalian tahu, saat itu editor CIB bukan gue lagi. Editornya adalah temen gue, namanya Rian. Rian yang ngeditin. Rian bilang ke gue, Nick anjing ini adalah video terberat yang pernah gue edit sepanjang gue hidup katanya. Gue sampai hafal bentuk titit lu. Karena kalau ngedit kan harus di-cut, dilihat lagi footage-nya, di-cut, dikasih efek gitu kan. Gue sampai hafal bentuk titit lu katanya. Betul. Video kelar, video jadi kita upload lah. Kita naikin ke YouTube, guys. Video udah sekitar 2000, gue nonton. Gue baru bisa nonton tuh saat itu. Gue nonton di tengah-tengah video. Kok gue bilang kok ada bagian titit gue kelihatan, sensornya nggak ada. Si Rian juga anjing, ke skip sensornya nih, burung gue kemana-mana anjing, gue bilang. Tapi saat itu yang punya akses YouTube itu WS ngentot. Jadi kayak gue harus bilang ke Mas, ini gue harus take down videonya karena burung gue kemana-mana. Gue bilang, lu tahu WS bilang apa? Udahlah nih, nggak usah katanya. Videonya udah 2000 nih, cepet nih, gede nih, naiknya kenceng, nggak apa-apa, udah nggak usah. Gue bilang, biji lu lah nggak usah. Ini malunya seumur hidup jejak digital, orang dia tahu bentuk burung gue. Gimana nanti gue berkeluarga nggak bisa Gue bilang, akhirnya debat. Udah akhirnya barulah kita sepakat untuk menghapus videonya, diedit ulang
gitu. Dikasih sensor, dinaikin lagi gitu. Itulah cerita burung gua ke spill ya, burung sunat gua ke spill. Anjing WS ya. Udah nih, gak usah nih, view-nya udah gede. Buset, gue bilang lebih mikirin view ya daripada nasib gue ya deh. 2000 orang beruntung, 2000 orang apes ngentot, dia harus lihat burung gua. Why God, why God. Cerita apa lagi? Bedut. Oke, ada yang tahu coba di sini dari 32.000, adakah yang tahu cerita soal bedut? Yang tahu bilang, aku tahu bedut gitu. Aku tahu bedut gitu, coba. Sekarang masih bisa dioperasi, Mike. Masih bisa dioperasi, tapi gue udah gak mau. Aku badut, bukan aku badut. Aku badut tuh lu aja. Aku tahu bedut, aku tahu. Hoa, ada yang ngantuk. Nggak apa loh, Killing Sweetness, kalau mau cabut dulu nanti gua kabarin kalau anak-anak udah kembali lagi ke sini. Killing Sweetness santai. Aku tahu Mike, nggak tahu. Cerita Mike, aku belum tahu. Oke. Gini ceritanya, guys. Dulu di SMA, gue punya seorang teman namanya Alvin dan dia gendut. Dia perawakannya nih, lu bisa bayangin ya di kepala lo ya. Perawakannya adalah Cina totok, pure blood Cina dia. Terus mukanya merah, pipinya merah, guys. Pipinya merah, perutnya gendut, pipinya merah. Kalau ngomong suaranya cempreng kayak Yanik, mau manik gitu. Namanya bedut dipanggilnya. Nah, bedut ini punya tradisi, teman-teman. Di setiap tanggal 8 Februari di mana dia berulang tahun, dia akan ajak teman-temannya makan bareng, ya kan? Wah, yang apa Ikhwan, kalau mau cabut aja. Nah, dia akan ajak teman-temannya makan bareng. Nah, dalam satu waktu, kalau nggak salah mungkin ulang tahun dia yang ke-18 gitu. Udah mau tanggal 8 Februari, dia udah ajak teman-teman makan bareng. Gua, WS, segala macam diajak makan bareng. Nik, katanya, nanti hari Sabtu makan ya di Pondok Pangandaran, katanya gitu. Itu adalah sebuah restoran seafood. Pondok Pangandaran, lu ajak aja semua temen yang lu mau ajak, katanya. Ajak aja teman-teman kita, dia bilang gitu. Teman-teman kita, perlu di bold statementnya teman-teman kita, teman-teman ya. Nah, tapi kan WS Winson teman kita emang orang sakit otak ya. Emang dia orang gila ya. Dengar kata boleh ajak siapa aja. Lu tahu siapa yang diajak sama Winson? Reza Arab. Bedut nggak pernah ketemu Reza Arab sebelumnya, nggak pernah berpapasan dalam kehidupan sama Reza Arab. Winson undang Reza Arab datang ke ulang tahun bedut, guys. Udah tuh, akhirnya diundang. Dan anehnya lagi, Reza Arabnya mau. Apa coba? Kan gua sampai hari ini mikir gitu, kenapa si YB ini mau datang gitu? Buat apa sih? Kan dia nggak kenal juga. Dia datang sama mantannya, sama temennya, itu bertiga dia datang. Dia mau, cok. Dia mau. Waktu itu subscribernya si Mas mungkin baru sekitar 60.000, 70.000 lah. Udah tuh, akhirnya hari H ulang tahun, datanglah kita semua ke Pondok Pangandaran, termasuk si YB ini. Datang bertiga sama temannya, sama mantan pacarnya. Kenalan dia, baru kenalan sama bedut di tempat itu. Bedut katanya, ya Arab, masih belum YB kan dulu kan, Arab. Udah tuh, duduk lagi di meja. Saat itu tamu undangan mungkin sekitar 20 orang, teman-teman. 20 orang ada di meja itu. Terus bedut kembali bersabda, dia bilang, nih, pesen aja, katanya. Pesen apa aja yang lu mau pesen, silakan. Nanti makannya bareng-bareng, katanya gitu. Oke lah, karena sudah ada mandat seperti itu. Winson si sakit otak ya, pesen ke mbaknya, Mbak, kue bakar 5, kepiting saus padang 4, kerang ijo 10, kangkung 12, nasi putih 25, dan semua menu pokoknya dipesen semua WS, sembarangan badah dipesen dah. Udah tuh, akhirnya kita makan, dan asal lu tahu Arab makannya juga banyak di situ. Dan tapi karena saking banyaknya menu yang datang ke meja, tidak ada satu menu yang habis, guys ya. Ya beberapa ada yang habis itu. Maksudnya masih banyak sisa menu di meja itu gitu. Masih banyak. Udah tuh, kelar makan, Arab ngerokok, waktu itu gue belum ngerokok, pada nongkrong, tibalah untuk bedut membayar billnya ya. Diminta bill ke mbaknya, Mbak, bill, gitu kan. Datanglah, kucuk, membawa bill. Dikasih billnya ke bedut. Set. Lo harus tahu, ekspresi bedut ketika melihat billnya kurang lebih seperti ini, guys. Mbak, bill, kucuk. Datang, ambil, set. Lihat, gitu. Ada momen sedikit kaget ya. Karena billnya 6 juta, teman-teman. 6 juta. Saat itu uang yang bedut bawa tahu berapa? 3 juta. 3 juta kurang setengah, guys. Abis itu bedut kayak ngomong ke salah satu teman gue, ini juga teman gue juga anjing nih. Ngomong ke salah satu teman gue, boleh nggak bro, gue pinjem dulu duit lu, nanti gue ganti gitu. Tahu teman gue jawab apa? Teman gue jawab, dude, sorry nih, gue hari ini datang untuk makan-makan, bukan untuk bayarin. Waduh. Bukan untuk bayar bill, katanya. Aduh, gue bilang anjing. Dalam hati gue, anjing, set bedut dalam hati gue gitu kan.
Akhirnya tahu apa yang terjadi? Bedut pulang dulu, minta duit ke bapaknya, baru dia balik lagi bayar bill. Dia pulang nggak ada yang nganter, naik gojek, kitanya nongkrong, kita stay nongkrong di tempat itu sama teman-teman gua, sama ada si YB, ada si mantannya YB, ada temannya YB, nongkrong, kita ngobrol, bedutnya pulang, ngambil duit, minta bapaknya, dia baru datang lagi ke Pondok Pangandaran bayar. Udah, dan mau tau apa? Itu adalah kali pertama dan terakhir bedut ketemu YB. Nyampe hari ini dia nggak pernah ketemu lagi sama si YB ini, guys. Kasihan bedut. Tapi sekarang dia udah sukses, guys. Dia sudah menjadi pengusaha ini, spare part kapal dia. Gitu. Tapi apakah itu membuat hubungan gue dan bedut menjauh? Karena hal itu tidak. Memang anak-anak tolol, anak-anak retard. Tidak membuat hubungannya menjauh. Kita tetap berteman sampai dengan hari ini. Dia juga cuma kayak anjing lalu semua, hahaha, anjing lu semua gitu. Dia happy aja guys. Kalau gue ceritain soal ini, dia ikut ketawa dia. Mike, ceritain kenapa lu bisa naik kursi roda, Mike. Oke, kita berlanjut ke cerita berikutnya. Ini adalah cerita ketika gue sudah masuk ke HW, guys ya. Sudah kerja di HW sebagai kreatif spesialis. Udah kenal Aloy. Saat itu kondisinya gue berulang tahun, teman-teman. Gue berulang tahun dan gue pulang dari kantor. Tiba-tiba di kosan gue sudah ada Winson dan Thomas. Mereka ngajakin gue minum, ya kan? Ngajakin gue minum. Itu posisinya gue baru 2 bulan kerja, baru kenal sama bos-bos HW, ya kan? Dan setelah itu kita minum di mobil sambil kita OTW ke PIK. Nggak, kita udah nyampe ke PIK baru kita beli minum, kita kokang dulu di mobil gitu, di parkiran kita kokang dulu gitu. Minumnya masih Amer waktu itu, Amer 3 botol bertiga, jadi seorang 1 botol lah. Seorang 1, oh iya, lam, tidur aja kalau ngantuk, nggak apa, nggak usah di sini, aman gue. Nah terus 3 botol bertiga, minum tuh, tak, cepet kan, karena kan kita memang udah mau masuk ke dalam gitu, masuk ke dalam, karena kalau nggak salah waktu itu Aloy lagi residen di HW PIK. Masuk ke dalam, pas nyampe di dalam, posisinya kita udah setengah tipsi karena udah minum Amer kan. Gue masuk pertama ke Gold Dragon dulu. Masuk Gold Dragon, ada bos gue ternyata. Bos gue ngasih gue minum dan asal lu tahu saat itu karena gue baru kenal kan, gue pengen membuat kesan yang baik ke bos gue kan. Nah, akhirnya gue dikasih sama bos gue, ayo nih karena lu lagi ulang tahun, minum 2 botol ini bersama-sama. Whisky, kiri whisky, kanan vodka. Gue minum tuh, gue atraksi coy, untuk membuat impresi yang baik. Gue tak. Minum di Gold Dragon. Pindahlah kita ke sebelah, ke Tiger. Di Tiger gue ketemu sama teman SD gue bersama teman-temannya. Karena dia tahu gue lagi ulang tahun, sama teman-temannya gue dibukain sebuah minuman yang gue nggak tahu itu minuman apa. Cuma 1 shot gini, gelas kecil, gelas shot gitu kan. Cuma gelas shot. Terus gue saat itu bener-bener saat itu 1 menit sebelum gue minum, gue bilang ke teman SD gue bilang, nih gila nih, 2 bulan kerja di HW, alkohol tolerance gue udah naik, gue sekarang udah nggak gampang mabok. Gue bilang, gokil gak? Wih gokil, dia bilang. Ayo minum ini dulu, kalau cheers, tak, minum, ketika gue kelar minum kan merem tuh, pas minum merem kan, minum gitu. Meleknya di mana? Meleknya di kamar WS jam 10 pagi, guys. Ya ternyata setelah gue minum shot itu gue mati, guys. Gue muntah di sofa. Gue di kursi roda, direkam-rekam, ada bos gue juga di situ, bos-bos gue ngeliatin gue, anjing, di foto-foto, Allah, gue bilang. Itu pertama kali gue skip tuh, anjing. Gue habis ketiduran bangun masih rumah. Iya nih, nggak ada yang mau kemari, anjing orangnya. Lanjut ya, oke. Jadi waktu itu di bulan ketiga gue dipanggil sama HRD, guys. Dipanggil sama HRD, terus kayak HRD ini, gue tuh pikiran gue kayak udahlah, udah pasti diperpanjang lah. Follower Aloy waktu itu pas gue masuk HW dari 9 dari pagi ya? Hah? Titipan pagi. Lu kemana? Lah ya. Titip ya Mike ya. Iya. Mike. Pamit ya bro. Pamit juga. Lu cukup baik kok. Gue cukup baik ya. Bangga kita man. Lu bangga sama gue ya, lu pergi ya. It's time for me to shine ya, Cong ya. It's time for you. Pergi ya, semua pergi ya. Ya gitu, akhirnya karena waktu itu follower lumayan lah naiknya dari Banget gua. followernya dari 6.000-an kalau nggak salah, naik ke 10.000, 12.000 gitu. Gue udah pede tuh, ini udah pasti diperpanjang lah kontrak kerja gue gitu kan. Dipanggil ke HRD, gue duduk di HRD. Tiba-tiba si HRD itu bilang kayak, sorry Niko, kontrak kamu nggak bisa saya perpanjang karena saya dengar dari user kamu, kerja kamu nggak bener, katanya. Kerja kamu banyakan tidurnya, katanya. Dan ternyata impact dari yang kamu timbulkan dari anak-anak brand ambassador Holy Wings ini tidak ada, katanya. Wah,
Gue bilang, gue kayak anjing, nggak ada ya, gue bilang. Gue dalam hati tuh, tapi kan gue nggak mungkin menunjukkan muka sedih gue dong. Jadi gue kayak, iya pak, iya pak. Tapi saya udah berusaha maksimal pak, dan soal telat juga saya, soal telat dan tidur saya juga akan janji memperbaiki dengan lebih baik lagi, katanya gitu. Terus dia bilang, dan ada satu lagi masalah kamu tiap di outlet suka mabok. Waduh, gue bilang, iya lagi dalam hati gue kan, gue suka tipsi nih kalau di outlet. Tapi gue bilang, pak, tapi itu tipsi doang pak, nggak nyampe mabok, saya masih ingat semuanya, saya bilang. Gue bilang gitu. Itu gue di ruangan itu sama HRD headnya, sama head user gue, sama divisi kreatif, head divisi kreatif gitu. Jadi kayak menurut gue ini nggak mungkin bohong anjing, ini kayak bener deh gue dipecat dah gue dah. Sampai akhirnya gue dikasih kertas pemberhentian kerjasama. Gue pikir di situ gue kayak ini nih, pasti gue baca kertasnya pasti isinya kayak kamu kita prank gitu. Gue baca suratnya beneran surat pemberhentian kerjasama loh. Kayak anjing, 3 bulan doang gue di HW ngentot, kerja apa lagi nih gue anjing baru ngerasain duit enak, gue bilang anjing. Baru setelah itu Aloy dan teman-teman masuk gitu. Ternyata itu surprise karena gue ulang tahun tuh, hari itu minggu ulang tahun gue lah gitu. Kalau kalian mau lihat hasil videonya, ada, lu cari ya di Instagram gue bawah, itu ada kontennya tuh.